Stop buang pisang kematangan kalau kamu udah tahu caranya bikin jadi cemilan yang enak dan keluarga pasti bakalan suka banget. Oke, langsung aja pisang kematangannya langsung kita hancurkan, nggak perlu sampai halus banget biar ada teksturnya gitu. Kemudian lanjut di sini aku mau saring dulu atau ayak dulu bahan kering. Nah, biar cara bikinnya lebih simpel dan gampang, di sini aku juga kasih takaran sendok ya ke teman-teman. Ini ada 15 sendok makan tepung terigu, aku pakai yang protein sedang. Kurang lebih itu takarannya seperti ini sendok makannya. Kemudian tambahkan juga dengan 4 sendok makan coklat bubuk. Kemudian tambahkan dengan pengembang. Di sini aku menggunakan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Ini akan kita ayak ya, karena ini tuh kepenuhan, jadi aku ayak dulu pakai sendok kayak gini teman-teman. Bahan keringnya wajib diayak ya, soalnya biasanya masih ada yang bergerindil kayak gini. Jadi kalian tuh harus haluskan biar gampang nanti nyampur dengan adonan pisangnya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai diayak semua bahan keringnya, ini bahan keringnya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita mau balik lagi ke pisang yang udah kita haluskan tadi. Tinggal kita tambahkan dengan gula pasir. Ini gulanya aku pakai 7 sendok makan teman-teman. Menurut aku manisnya udah pas, tapi kalau teman-teman suka yang lebih manis bisa tambahin lagi gulanya. Kalau nggak terlalu manis bisa dikurangi. Kemudian tambahkan juga dengan 1 butir telur, telurnya dalam keadaan suhu ruang. Nah, terus lanjut kita tambahkan juga dengan 13 sendok makan minyak. Pokoknya teman-teman tuh ikutin aja step by stepnya ya. Ini caranya gampang banget bikinnya teman-teman, dan ini juga semuanya udah pakai takaran sendok. Nah, kalau sudah minyaknya, sekarang lanjut kita mau tambahkan dengan vanili setengah sendok teh aja udah cukup. Lanjut tambahkan juga dengan 10 sendok makan susu. Aku pakai susu UHT, teman-teman bisa ganti dengan kental manis yang dicampur dengan sedikit air, nanti gulanya bisa menyesuaikan ya. Kemudian tambah atau bisa juga menggunakan susu bubuk yang dilarutkan dengan air. Nah, kalau sudah semuanya masuk, ini tinggal kita aduk rata aja. Nggak perlu dipakein mixer ya, tinggal diaduk aja manual kayak gini pakai garpu, sendok ataupun pakai whisk juga bisa. Nah, kalau udah rata semuanya, sekarang kita tambahkan dengan bahan kering yang sudah kita ayak tadi. Terus ini tinggal kita aduk aja sampai kecampur merata. Cukup diaduk pelan-pelan aja, jangan terlalu kencang atau bersemangat. Nah, ini terus diaduk sampai kecampur merata gitu biar lebih enak. Di sini aku mau tambahin juga dengan sedikit choco chips ya teman-teman. Ini opsional, kalau kalian gak ada choco chips bisa di skip. Ini opsional aja ya teman-teman, tidak harus digunakan. Atau bisa teman-teman ganti juga dengan potongan keju ataupun dengan potongan coklat batang ya, menyesuaikan aja dengan selera. Ini aku pakein choco chip biar rasanya tuh lebih enak. Terus lanjut diaduk lagi sampai kecampur merata. Ini untuk memastikan semua bahannya udah kecampur, aku lanjut aduk pakai spatula ya, dan lihat teksturnya tuh memang padat dan agak berat seperti ini teman-teman. Sekarang tinggal kita tuang aja ke dalam cetakan muffin. Cetakan cukup diisi 3/4 bagian aja, jangan terlalu penuh karena nanti akan mengembang. Terus biar makin enak dan makin coklat, di sini di atasnya aku kasih dengan topping choco chips lagi. Ingat ya, choco chips ini tuh opsional, kalau nggak ada bisa banget buat di skip. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita oven aja sampai matang. Sebelumnya oven udah harus dipanaskan dulu ya sebelum adonan masuk. Ini aku ovennya di suhu 180 selama kurang lebih 25 sampai 20 menit. Teman-teman sesuaikan lagi aja dengan oven masing-masing ya. Nah, kalau sudah hasilnya tuh seperti ini teman-teman, serius ini baru matang tuh wangi banget, apalagi pas masih dalam oven ini tuh wangi banget teman-teman. Rasanya tuh nyoklat banget, terus teksturnya juga lembut kayak gini. Teman-teman bisa lihat karena kita kasih choco chips, dalamnya tuh masih ada lumer-lumer coklatnya gitu loh. Pokoknya ini tuh enak banget teman-teman. Buat kamu yang suka banget sama coklat, wajib banget buat cobain karena ini bikinnya gampang. Selamat mencoba dan semoga suka. Udah gak pernah lagi deh beli roti ala mall ini karena aku udah bisa bikin sendiri di rumah. Ini versi yang sangat-sangat mudah dan juga simple, teman-teman juga pasti bisa bikin. Ini rasanya juga mirip banget tuh sama yang dijual di mall-mall itu teman-teman. Kalau beli kan harganya lumayan ya, tapi kalau bikin sendiri di rumah bisa lebih hemat, hasilnya lebih banyak, keluarga bisa makan semua. Oke, langsung aja kita ke cara bikinnya. Nah, supaya simple, jadi kita nggak bikin adonan roti, langsung aja kita pakai roti tawar yang seperti ini. Boleh yang pakai kulit ataupun yang tanpa kulit, terserah sesuai selera teman-teman aja ya. Kemudian rotinya tinggal dioles saja pakai margarin secara merata di salah satu bagian sisinya seperti ini. Kalau mau kedua sisinya juga boleh banget sih, tapi kalau aku satu bagian sisi aja udah cukup. Kemudian kalau udah selesai tinggal dikasih topping. Maksud aku bukan topping teman-teman, tapi kita beri dengan isian. Aku pakai keju cheddar yang diparut, kemudian aku tambahkan juga dengan kental manis. Kental manisnya sesuai selera aja. Nah, kalau udah tinggal kita tumpuk kembali dengan roti yang sudah dioles margarin juga. Jadi rotinya tuh kita tumpuk ya dengan isian di dalamnya. Sebenarnya kalau teman-teman mau pakai satu slice aja rotinya juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau mau nggak pakai isian juga bisa banget. Nah, kalau sudah, tinggal sekarang kita lanjut bikin untuk adonan kopinya. Kita larutkan dulu kopi instan dengan air panas, kemudian diaduk sampai campur rata. Ini kopinya kita sisihkan dulu, terus di wadah lain kita lanjut campurkan 80 gram tepung terigu, kemudian tambahkan 60 gram gula pasir, lalu tambahkan juga 50 gram margarin atau butter. Kalau mau lebih wangi lagi bisa pakai butter. Kalau di sini aku pakai
margarin. Lalu tambahkan juga dengan 1 butir telur utuh. Lalu kita tuang juga adonan kopi yang sudah kita campur dengan air panas tadi dalam keadaan dingin. Kemudian ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, di awal tuh ngaduknya memang agak susah ya teman-teman, aduknya pelan-pelan aja dulu. Kalau dirasa memang sudah cukup tercampur, baru mulai diaduk agak cepat. Dan ini tuh kalian aduk sampai nggak ada lagi tekstur yang bergerindil, sampai teksturnya tuh kurang lebih tuh halus seperti ini. Teman-teman wajib perhatikan juga ya tingkat kekentalan adonan kopinya tuh seperti ini teman-teman, jangan sampai terlalu encer. Nah, kalau sudah, sekarang lanjut kita tinggal beri aja topping di atas roti yang sudah kita beri isian tadi. Ini diisi sampai benar-benar merata, diisi merata ke seluruh bagian roti ya, dan ngisinya tuh jangan pelit-pelit teman-teman, biar rasanya tuh jadi enak tapi jangan berlebihan juga ya. Nah, kalau sudah selesai diisi seperti ini, sekarang lanjut kita mau oven rotinya. Sebelum digunakan, oven wajib banget buat dipanaskan terlebih dahulu. Biasanya kalau aku 10 menit aja udah cukup dipanaskannya. Nah, kalau sudah tinggal masukkan roti yang tadi, kemudian di oven sampai benar-benar matang. Kalau aku pakai suhu 180 selama kurang lebih 25 menit. Atau sampai benar-benar matang, sesuaikan lagi dengan oven masing-masing aja. Dan ini dia hasilnya teman-teman, roti kopi ala mall yang benar-benar wangi banget. Serius, ini tuh rasanya tuh enak banget teman-teman. Kita lihat juga bagian dalamnya seperti apa ya. Kita potong dulu bagi 2 seperti ini. Dan ini dia bagian dalamnya. Kalau kamu suka sama roti ini, udah nggak usah beli lagi, bikin aja sendiri di rumah. Satset lebih enak dan lebih puas. Selamat mencoba. Resep mudah dan simple bikin martabak manis yang full bersarang kayak gini. Oke, langsung aja kita siapin 17 sendok makan tepung terigu. Aku pakai protein sedang dicampur dengan protein tinggi. Sampai total tepungnya tuh jadi 170 gram atau 17 sendok makan. Kemudian tambahkan sejumput garam, gak usah banyak-banyak. Lalu tambahkan juga dengan 3 sendok makan gula pasir dan juga 1 butir telur yang dalam keadaan suhu ruang. Nah, biar baunya tuh nggak amis dari telurnya, kita tambahkan juga dengan vanili 1/4 sendok teh aja. Lalu di sini aku tambahkan juga 1 sendok teh pasta pandan. Ini opsional, bisa juga pakai pewarna lain atau tanpa pewarna juga bisa. Kemudian tambahkan air, total airnya tuh 230 ml, tapi kita sisakan sedikit dulu ya, jangan dihabiskan, dituang sekalian karena nanti airnya yang sedikit itu mau kita campur dengan bahan lain. Nah, ini diaduk sambil dikeplok-keplok selama 5 menit. Kalau udah 5 menit hasilnya tuh seperti ini, banyak gelembung yang muncul. Kita sisihkan dulu, terus balik lagi ke air yang udah kita sisakan tadi. Tambahkan dengan soda kue 1/4 sendok teh, setengah sendok teh baking powder, diaduk rata. Kemudian kita tuang kembali ke adonan yang tadi. Nah, kemudian selanjutnya ini akan kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata, terus sambil dikeplok-keplok selama kurang lebih 1 menitan gitu teman-teman. Nah, kalau sudah teksturnya terakhirnya tuh seperti ini teman-teman, kemudian kita siapkan pan yang sudah dipanaskan. Cara ngetes pannya, kalau udah cukup panas itu kalian cipratin aja air ya. Kalau airnya tuh bunyi mendesis dan langsung hilang, artinya pannya udah cukup panas. Dan dipanaskan pannya tuh menggunakan api yang paling kecil ya, jadi dari awal sampai akhir kita gunakan api kecil aja biar nanti aman. Nah, kalau sudah, tuang adonannya, kemudian digoyangkan sedikit pannya untuk membentuk pinggiran. Ini masih pakai api kecil ya teman-teman, kemudian tinggal ditunggu aja sampai gelembungnya tuh banyak muncul seperti ini. Kalau sudah 3/4 bagian gelembungnya muncul, taburi dengan gula secukupnya, nggak usah banyak-banyak, ini supaya membantu gelembungnya tuh bisa pecah gitu ya. Nah, kalau dirasa udah cukup, tinggal ditunggu aja sampai benar-benar matang sambil ditutup seperti ini. Ini kalau bisa apinya tuh dikecilin banget, paling kecil gitu ya. Ini aku lupa ngecilinnya, jadi bagian bawahnya tuh agak sedikit kecoklatan. Nah, ini martabaknya udah matang dalam keadaan panas, langsung aja kita keluarkan dari pan. Kemudian kita akan oles menggunakan margarin. Kalau mau lebih enak kalian bisa pakai butter ya, gunakan yang agak banyak biar nanti teksturnya tuh lebih lembut dan tetap lembab gitu untuk adonannya. Nah, ini wajib banget dioles ketika dalam keadaan panas gitu ya teman-teman, supaya margarinnya tuh meleleh atau butternya tuh meleleh, jadi nanti bisa merata gitu ya margarin dan butternya. Nah, kalau sudah, ini mau aku potong dulu jadi 2 bagian seperti ini, baru kemudian nanti aku mau beri topping. Nah, ini tuh salah satu part yang paling seru banget kalau bikin martabak. Kita lihat tekstur dalamnya, sarangnya seperti apa dan bagian bawahnya tuh seperti apa. Tadi aku lupa ngecilin apinya, jadi bagian bawahnya tuh agak kecoklatan, tapi ini nggak gosong ya teman-teman, karena ini pasti makan tuh nggak pahit. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal kasih topping aja sesuai selera. Kalau di sini aku pakai keju cheddar yang diparut dan juga mesis. Terus jangan lupa tambahin lagi kental manis di atasnya yang banyak biar rasanya tuh makin enak dan mirip sama abang-abang yang jualan di pinggir jalan. Nah, kalau udah tinggal lanjut dipotong
potong aja martabaknya. Kalian bisa potong sesuai selera. Ini hasilnya udah dipotong ya. Teksturnya juga lembut banget teman-teman. Lihat deh sarangnya secakep ini. Padahal ini cuma pakai teflon rumahan aja. Nah, usahakan juga pakai teflon yang anti lengket dan agak tebel ya teman-teman, supaya nanti ketika diangkat tuh lebih gampang pakai teflon anti lengket, dan juga supaya nanti biar nggak cepet gosong bagian bawahnya. Nah, kalau sudah matang seperti ini hasilnya, ini udah aku kasih topping, sarangnya cakep. Ini rasanya juga enak, teksturnya juga lembut. Pokoknya ini mirip banget sama yang dijual sama abang-abang di pinggir jalan itu. Selamat mencoba ya.